Baik, saya akan share dulu materinya. Nah, seperti ini. Tolong dijawab terlebih dahulu. Ini kelihatan tidak ya tulisannya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kurang kurang gede enggak? Enggak. Enggak, ya sudah. Kalau begitu sudah kelihatan ya. Saya langsungkan saja. Ini sudah saya siapkan. Di sini namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informatika kelas 7 ya. Ini hanya untuk awalan saja. Sebenarnya kan nanti kan materinya ada beberapa, mungkin membuat Microsoft Word, dokumen Microsoft Word, terus dokumen pada Excel. Selanjutnya kita akan masuk pengenalan program aplikasi BIM, yakni program Scratch ya. Akan tetapi sebelum masuk pembuatan game tadi, alangkah baiknya kita mengenal dulu atau membuat suatu dokumen dulu atau proyek, yakni dengan mengenalkan pada Microsoft Office yang di dalamnya ada Microsoft Word dan Microsoft Excel. Baik, mohon dimengerti. Langsung saja kita masuk ke materi. Siapkan buku, kalau perlu dicatat. Oke, langsung saja. Materinya mengenal aplikasi pengolahan kata. Mengenal aplikasi pengolahan kata. Di mana pengertian aplikasi pengolahan kata ialah aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat berbagai macam keperluan pada bidang dokumen dan teks. Di antaranya membuat surat, undangan, proposal, dan lain sebagainya. Salah. Dokumen bisa disunting apabila terdapat kesalahan pada dapat mengisikan gambar, tabel, dan grafik yang dapat mendukung isi dari dokumen. Nah, nanti ini merupakan fungsi ya sebenarnya aplikasi pengolahan kata, keperluannya pada bidang dokumen dan teks. Di antaranya membuat surat, undangan, proposal, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi jenis-jenis aplikasi pengolahan kata. Jenis-jenis ini berarti meliputi banyak macamnya. Aplikasi pengolahan kata itu macamnya sangat banyak. Yang pertama, WordStar misal, WordPerfect, CWriter, Microsoft Word. Nah, selanjutnya juga masih ada StarWriter, Keyword, OpenOffice Writer, AbiWord. Nah, di sini banyak sekali macam-macam aplikasi pengolahan kata. Namun, kali ini yang akan kita pelajari yakni mengenai Microsoft Word. Ya. Microsoft Word. Dan Microsoft Word ini juga banyak versinya. Misal di sini ya, nanti bisa dibaca, untuk teorinya dibaca sendiri. Nah, Microsoft Word 6.0 atau 7.0 untuk Windows 95 sampai sekarang 2020. Dan yang terbaru versi 365. Akan tetapi nanti yang akan kita pelajari yakni mengenai Microsoft Word tahun 2016. Ya. Next. Ini masih jenis-jenisnya. Sekarang masuk ke word processing. Nah, word processing yakni berarti memproses kata atau mengolah kata yang sehari-hari dikenal dengan kegiatan pengetikan. Jadi yang dimaksud word processing yakni yang kita kenal sehari-hari dikenal dengan kegiatan pengetikan. Itu namanya word processing. Atau boleh berarti memproses kata juga boleh atau mengolah kata. Kegiatan pengetikan ini meliputi pembuatan naskah-naskah atau surat menyurat. Penggunaan Microsoft Word sebagai aplikasi pengolahan kata. Microsoft Word merupakan program aplikasi pengolahan kata atau word processor ya, pengolah kata ya, aplikasi pengolah kata atau word processor yang biasanya digunakan untuk membuat laporan, membuat dokumen berbentuk surat kabar, membuat label surat, membuat tabel pada dokumen, dan masih banyak lagi dokumen-dokumen lain yang biasa dibuat dengan menggunakan Microsoft Word
user interface di Microsoft Word adalah berbentuk GUI. Nah, jadi gini anak-anak. Nah, di dalam Microsoft Word ini sebenarnya adalah dalamnya Microsoft Office, dalam artian yang menaungi itu atau rumahnya itu sebenarnya yang dinamakannya itu Microsoft Office. Nah, di dalam Microsoft Office terdapat banyak tools-tools. Yang salah satunya adalah Microsoft Word ini. Selain Microsoft, apa lagi yang ada di Microsoft Office? Banyak. Microsoft Word yang pertama. Yang kedua Microsoft Excel, pengolahan angka nanti ya. Microsoft PowerPoint dan lain sebagainya. Yang kita pelajari lebih ke spesifik ke Microsoft Word dulu pertama-tama ya. Lanjut. Nah, ini mengoperasikan Microsoft Word. Memulai caranya bagaimana? Klik start. Mana yang dimaksud klik start? Klik start ya di sini ya. Ini yang namanya tombol klik start. Ini merupakan tampilan pada Windows 7. Klik start sebelah sini. Lalu pilih all program di sini. Microsoft Office Word. Microsoft Office ini kalau nantinya ada folder, sedangkan kalau tidak ada ya sudah langsung ke Microsoft Word, pilih di sini Word, klik kiri 2 kali, nanti aplikasi akan terbuka. Langkah yang kedua bisa dengan cara double klik shortcut Microsoft Word yang ada pada desktop. Yang dimaksud seperti ini misalnya seperti kayak di HP kamu membuka aplikasi, tinggal diklik otomatis aplikasi di HP kamu akan terbuka kan. Nah, kalau ini yang dimaksud di sini sama seperti yang ada di HP, namun ini menggunakan komputer yang dimana cara membukanya dengan menggunakan bantuan mouse. Dengan double klik di Microsoft Word-nya, lalu nanti aplikasi akan terbuka. Selanjutnya, kita akan mengenal tampilan kerja pada Microsoft Word. Setelah tadi di sini kita mempelajari cara mengoperasikannya, membuka aplikasinya. Lanjut kita akan masuk ke lembar kerja, di mana di lembar kerja nanti kita akan banyak menemukan tools-tools yang ada pada Microsoft Word. Ya, yang pertama di sini saya gambarkan dulu biar kelihatan. Di sini merupakan menu bar, yang dimana di dalam fitur-fiturnya ini mempunyai banyak kegunaan. Nah, ini banyak kegunaannya. Nah, bayangkan saja ini kan di menu home ya, itu banyak sekali tools-tools yang dapat membantu kita dalam, nah, home fitur seperti membantu kita dalam pengetikan, ya. Bayangkan saja di home nanti masih ada insert, design, layout, reference, banyak sekali nanti kita review. Akan tetapi saya mohon nanti kalau setelah waktu praktek, tolong anak-anakku semuanya fokus pada layar kalian. Karena nanti saya sistemnya agak cepat ya. Karena nanti kita masih membahas Microsoft Excel dan sebagainya. Jika ingin paham semua, tolong difokuskan dulu. Bentar, saya hapus dulu. Sudah paham ya? Baik. Selanjutnya setelah kita mengenal nanti di sini fungsinya akan kita praktekkan secara langsung. Sebentar, mohon maaf, ganggu sebentar. Oke, baik. Setelah itu, bagaimana cara membuat dokumen baru pada Microsoft Word? Nah, nanti kita akan mempraktekannya. Nanti kalau untuk teori seperti ini, nanti kalian bisa dibaca sendiri, kan mudah ya nanti. Yang penting kalau bisa praktek, ingat-ingat, dan itu pun bisa membantu. Selanjutnya, kunci keyboard pada aplikasi Microsoft Word. Apa yang dimaksud kunci keyboard pada aplikasi Microsoft Word? Yakni merupakan shortcut. Shortcut, yakni kegunaannya untuk membantu kita atau mempercepat pekerjaan kita jika apa rumus-rumus pada keyboard.
Misalnya bagaimana yang saya contohkan satu saja, nanti bisa dipraktekkan di rumah. Yang dimaksud keyboard, bawahnya CTRLN, fungsinya membuat dokumen baru. Kalau tidak, misalnya ini CTRL plus O, membuka dokumen. Misalnya nanti saya praktekkan. Ini tombol CTRL pada keyboard plus 0, berarti itu waktu kita memencet CTRL sama huruf O itu harus berbarengan, harus bareng ya, sehingga nanti menghasilkan fungsi membuka dokumen. Nah, ini salah satunya. Sedangkan ini keyboardnya banyak sekali ya, keyboard shortcutnya. CTRL S, CTRL B ini kalau kalian hafal dalam pembuatan Microsoft Word, pembuatan dokumen Microsoft Word, kalian sangat terbantu sekali nantinya jika hafal. Tapi maupun masih hafal sedikit ya bisa dimaklumi dan terus dipelajari. Insya Allah nanti kalian bisa dengan sendirinya karena keterbiasaan kalian. Oke, langsung saja. Setelah masuk ke shortcut, kita masuk ke membuat dokumen baru nanti. Nah, dokumen baru tadi caranya juga ada dua ya. Yang pertama masuk ke file. File mana? File itu yang ini, diklik. Setelah itu pilih new. Setelah pilih new diklik, lalu pilih blank dokumen. Nanti akan terbuka lembar kerja baru. Yang kedua dengan keyboard shortcut CTRLN. Maksudnya ya sama saja. Pencet tombol keyboard komputer kalian. Carilah huruf CTRLN plus N. Nanti otomatis akan membuka dokumen dengan sendirinya. Ya. Nah, selanjutnya menyimpan dokumen. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Jadi setelah kita membuat dokumen, alangkah baiknya kita juga menyimpan dokumen itu, ya. Dan caranya apa? Banyak. Dengan file lalu save. Nah, itu juga menyimpan. Lalu pilih save juga. Dua dengan cara dengan keyboard shortcut CTRL plus S juga bisa. Nah, banyak sekali ya berarti kegunaan keyboard shortcut tadi ya sebenarnya kalau kalian paham ya. Menutup dokumen. Bagaimana cara menutup dokumen? Setelah men-save, alangkah baiknya kita pastikan sudah selesai dalam pembuatan program. Selanjutnya, kita pilih close. Nah, gimana caranya? Kita pilih klik file lalu pilih close. Yang kedua, atau klik pada ikon silang yang terletak di sebelah kanan atas lembar kerja. Nah, ini juga untuk menutup sebuah lembar kerja nanti saya praktekkan. Nah, ini membuat suatu kolom ya. Misalnya ini contoh pada koran di Microsoft Word ini sebenarnya sudah banyak contoh-contohnya nanti. Nah, ini kotak dialog kolomnya di sini. Milih mau di format seperti apa, 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom bisa sendiri. Nanti kita praktekkan. Nah, yang tak kalah pentingnya yakni mengatur layout dokumen. Lah, layout itu apa? Layoutnya itu berarti kan lembar kerjanya. Misal kita mau mengatur kertas kita ukurannya seberapa, kita bisa mengaturnya langsung di sini. Kalau kita tidak atur, otomatis nanti tidak akan sesuai dengan keinginan kita pastinya. Jadi layout itu lembar kerjanya ya. Kita bisa edit ya. Berapa panjangnya kertasnya, formatnya seperti apa. Selanjutnya mencetak dokumen. Nah, untuk mencetak dokumen ini, alangkah baiknya ini kita akan praktekannya setelah kita masuk saja jika sudah ada himbauan dari arahan dari sekolahan. Kalau belum ada ya terpaksa nanti bisa kalian cari sendiri di YouTube. Bagaimana cara mencetak dokumen itu sendiri bisa kalian eksplor. Jadi ini hanya dasar ya, dasarnya sekali bagaimana cara mengoperasikannya Microsoft Word. Nanti setelah saya mempraktekannya, nanti kalau kurang bagaimana kalian bisa mencarinya di YouTube untuk mengembangkan potensi diri kalian ya. Baik, sekian. Ini saya langsung mempraktekkan mengenai Microsoft Word. Akan tetapi saya anggap kalian sudah bisa bagaimana cara membuka suatu aplikasi. Karena kenapa? Kalian saja mainan HP bisa membuka aplikasi. Apalagi ini Microsoft Word yang ada di komputer. Pastinya kalian sudah tahulah cara membukanya ya. Saya langsung saja mengkondisikan
bagaimana aplikasi itu sudah dibuka ya. Nanti kalian sudah tampil di situ. Oke. Saya share lagi. Nah, di sini merupakan salah satu contoh aplikasi Microsoft Word setelah langkah pertama setelah terbuka. Ya, setelah terbuka, biasanya kita langsung mau kemana? Arahnya, larinya mau kemana? Kita pilih saja. Boleh di home, pilih blank dokumen atau ke new. Blank dokumen sama saja. Apa yang dimaksud blank dokumen? Berarti dokumen ini berisinya kosong. Masih bersih ya, kosong. Makanya pilihnya yang blank dokumen. Nah, di sini kita akan disajikan tampilan Microsoft Word. Nah, lembar kerjanya. Baik, langsung saja kita mempraktekkan beberapa fitur-fitur tadi. Nah, di menu bar banyak sekali ya di sini ya, di menu bar ya. Ada menu home, ada insert, ada desain, ada layout, reference, mailing, review, view, help. Nah, di sini kan banyak ya fitur-fiturnya, file juga. Nah, kita akan kupas tuntas beberapa tools pada Microsoft Word yang dapat memudahkan kita dalam pembuatan suatu dokumen. Nah, kita mulai mencoba ya, seperti ini, anak-anak. Misal saya besarkan dulu, Misalkan kita mau membuat tugas, disuruh Bapak Ibu guru misal, bagaimana cara membuat mie dari mie instan. Kita suruh nulis langkah-langkahnya. Gampang. Misalkan kita ngetik dulu, menulis langkah-langkahnya seperti ini dulu. Langkah. Nah, kok bisa keluar tulisan huruf seperti ini? Karena apa? Kalau di HP kalian kan pakai touchscreen di HP kalian. Sedangkan kalau di komputer sini atau laptop bisa menggunakan keyboard dari komputer. Sehingga dari keyboard tersebut kita ketikkan huruf dan memberikan masukan ke dalam aplikasi Microsoft Word tersebut. Kita lanjut, langkah membuat nih misal mie godok misalnya ya, mie rebus. Nah itu enter gunanya untuk pindah ke bawah kursornya yang kedip-kedip ini. Jadi tentunya kalian kedip-kedip. Nah, misal kita mau memberikan penomoran, bagaimana caranya memberikan penomoran? Ya, yang ini di sini. Lihat di menu paragraf sini. Pilihlah numbering. Nah, ini digunakan untuk penomoran biasanya. Jadi nanti memberikan penomoran langkah secara otomatis. Biasanya seperti ini contohnya, langsung saja. Saya akan memberikan nomor di sini sudah banyak formatnya ya. Nah, lihatlah di sini nanti akan berubah. Mau pilih yang mana A, B, C, D boleh bebas. Kalau saya pilih yang angka misal. Nah, lalu saya ketikkan lagi. Siapkan air yang mendidih. Siapkan air secukupnya. Nah, selesai misal gini. Kita mau ke bawah langsung mendapatkan nomor 2 secara otomatis. Karena tadi kita sudah memberikan tools numbering pada Word ini. Ingat kalau masih gambar seperti ini berarti dia sudah menggunakan tools numbering. Tinggal kita pencet enter saja, otomatis nomornya akan tampil secara otomatis. Kita tinggal menghitung ketikannya saja. Siapkan air secukupnya. Yang kedua, berarti rebus air
hingga mendidih. Langsung ketiga, saya pengen ketiga, tinggal pencet enter, udah otomatis. Terus air hingga mendidih. Tiga, masukkan mie ke dalam air, ke dalam panci yang mendidih, panci terisi air mendidih. Yang keempat, bumbu disiapkan di mangkok. Kelima, tuangkan mie ke dalam mangkok, aduk hingga merata bersama bumbunya. DST dan seterusnya ya. Selesai. Nah, seperti ini penggunaan dari fungsi tools numbering. Kalau kalian mau menggantinya gampang, menggantinya dengan huruf misal. Caranya kita blok saja mana saja yang mau kita ganti huruf. Misal dari selesai sampai siapkan ini di blok. Bagaimana cara ngebloknya? Pada mouse klik kiri mouse kita, mouse di komputer. Jika kalian belum tahu mouse, bisa kalian lihat di Google gambar mouse itu seperti apa. Klik kiri. Nah, kursornya maksudnya ini kursor di sini, letakkan di paling belakang. Lalu pilih bagian mana saja yang mau diganti huruf. Misal sampai siapkan ini ya, nomor 1 ya. Lalu lepaskan tadi mouse-nya. Setelah itu masuk ke numbering. Nah, pilih format yang lain, misal mau ganti A, B, C, D, lah ini kan berubah sendirinya. Akan berubah. Bisa saya pilih ini, berubah menjadi A, B, C, D. Namun karena saya sukanya ya penomborannya, saya nomornya saja ya, biar terlihat nomornya saja. Nah, ini merupakan salah satu fungsi numbering. Nah, terus bagaimana? Sebenarnya di sini tuh banyak sekali. Rumus-rumusnya bagaimana? Banyak sekali. Kalau kalian bertanya bagaimana lagi Pak, rumusnya itu banyak sekali. Namun ini yang paling dasar seperti ini dulu. Selanjutnya kita geser ke balet. Nah, ke balet ini juga bisa. Bagaimana fungsinya balet? Kita blok lagi, jangan lupa. Yang kita mau ganti. Mau ganti apa misal? Mau bulat, bulat kosong, kotak, seperti ini. Di bawah seperti ini, seperti ini, seperti itu. Nah, beres. Pilih yang mana? Bebas. Saya ganti. Ini, centang misal ya. Nah, berubah jadi seperti ini. Itu untuk rumusan di sini. Kita kuak dulu di bagian paragraf. Selanjutnya, kita mengenal perataan. Nah, kita praktekkan. Di sini ada alik left, terus center, alik right, dan justify. Fungsinya seperti apa? Kita lihat. Misal kita mau ke center dulu ya, center. Caranya seperti ini, kita blok dulu tulisannya. Lalu pilih center. Lihat dengan sakma. Apa terjadi? Tulisan langkah tadi yang tadi di kiri, sekarang ada di tengah. Nah, ini fungsi dari center. Jadi, memberikan efek tulisan pada lembaga gajah di tengah ya. Selanjutnya, yang nomor 2 ini. Siapkan air secukupnya. Kita mau mencoba alignment right. Kita geser. Nah, dia akan berubah. Selanjutnya, di sini rebus air hingga mendidih. Dia sudah menggunakan perataan kiri. Ya sudah, biarkan saja pakai perataan kiri. Selanjutnya, kita akan menggunakan paragraf justify ya, perataan kiri kanan maksudnya ini. Kalau di sini istilah Indonesianya rata tengah, ini rata kanan, ini rata kiri, ini rata kiri kanan nantinya. Saya akan praktekkan. Loh Pak, kok sama saja? Nah sebenarnya
Setelah ini praktekan ini, saya akan memberikan gambaran yang paling lebih jelas ya, yang paling lebih jelas di sini ya. Nah, ini pakai center. Kita kembali ke center di atas, kita enter. Ini penggunaan eh, center ya. Berarti kita coba seperti ini. Kalau center keluar hurufnya dari tengah. Silakan kalimat. Kita ketik terus. Seperti ini. Nah, mulainya dari tengah. Makanya dari tengah dia akan terasa rata nantinya. Terus kalau masih ininya masih menggunakan perataan tengah, dia akan selalu ke tengah terus. Nah, kalau yang rata kanan seperti ini efeknya. Dia memulai dari kanan. Yang rata mana? Yang rata ya kanannya ini. Rata. Kamu mau nulis banyak apapun yang kanan tetap akan menjadi rata. Sekarang kita yang menggunakan rata kiri. Kita enter. Ini menggunakan rata kiri ya. Dimulai dari mana? Nah, seperti ini. Misal ini kalimat. Dia mulai dari kiri. Yang rata kan kiri ya. Nah, sekarang justify. Dia akan rata terus kiri kanan. Sehingga rapi. Nah, rapi. Seperti itu fungsinya. Selanjutnya, setelah kita mengenal rata kiri, rata tengah, rata kanan, ya perataan namanya ini. Kita akan mengenal line spacing. Nah, line and paragraph spacing. Space lah. Bagaimana fungsinya ini? Fungsinya seperti ini anak-anak. Sebenarnya kita drop dulu bagian mana yang mau kita atur line spacingnya. Ini kan sudah ada simbol gambarnya naik sama ke bawah. Tinggal diklik, sebenarnya dari simbol ini kita sudah kelihatan. Nih. Nah, seperti ini. Coba dilihat seperti ini. Dia akan seperti ini. Cukup biasanya standarnya itu pakai 1,5, 1.0, terserah kalian. Yang penting bebas ini nanti. Kalau 3.0 kan terlalu jauh ya. Boros nanti kertas. Tapi terus setengah, 1,0 bisa. Terus setengah. Kalau enggak 1,0 boleh. Nah, seperti itu penggunaan fungsi line spacing. Selanjutnya, setelah kita masuk ke line paragraph spacing, kita bisa masuk di shading. Fungsinya apa shading? Seperti ini. Kita blokkan huruf kita yang mau diblok. Nah, pilihkan warnanya. Nah, dia akan berubah seperti ini. Nah, sesuaikan warnanya yang kalian suka. Sesuai kebutuhan juga pastinya ya. Ini saya akan berikan warnanya. Nah, terus selanjutnya setelah kita mau sini, di sini nanti untuk tabel border, namun ini nanti harus pakai tabel misalnya. Ini untuk sorting pengurutan. Nah. Selanjutnya kita pindah ke font, ya. Fungsinya font bagaimana? Font kan huruf, berarti berkaitan dengan huruf, ya. Kalau di sini berkaitan dengan paragraf dan sebagainya, ini berkaitan dengan huruf selanjutnya. Misal kita mau mengganti model hurufnya, bagaimana caranya? Misalkan kita contohkan di sini aja yang paling bawah. Kita akan memberikan efek font yang seharusnya kita ganti. Misal di sini kali B kan tulis sama kali B. Kita pengen ganti model hurufnya, kita blok saja hurufnya. Lalu kita pilih di ini model-model huruf. Banyak sekali di sini. Mau cari yang mana bebas. Nah, bebas sekali. Kalau saya contohkan misal elepan ya boleh. Nah, elepan ini bisa. Misal selain kita menggunakan ini, di sampingnya ini merupakan font size. Font size apa? Berarti
Font size itu ukuran huruf, berkaitan dengan ukuran huruf. Shortcutnya keyboardnya juga ada nih, Ctrl Shift F. Nah ini juga bisa. Kita blok dulu, kita pakai Ctrl Shift F. Nah ini bisa digunakan shortcut keyboardnya. Tapi kalau tidak mau menggunakan dan tidak hafal, bisa menggunakan bantuan di sini ya. Oke, langsung next. Kita ganti ukurannya, kita blok dulu huruf mana yang mau, bisa satu ini saya mau ganti. Kalau mau yang dibesarkan cuma mangkok ya juga bisa, yang diblok berarti mangkoknya saja. Terus lalu di sini gede, dibesarkan ya. Nah seperti ini. Di sini juga bisa terus manual, tinggal diklik di sini, ketik manual jebret. Oke, gede banget. Kalau untuk mengembalikan bisa pakai ini juga, undo. Dia akan kembali lagi ke sebelumnya, ke sebelum step itu. Karena kita mencoba menu sampingnya ya, kita blok dulu di sini. Apa ukurannya ini? Fungsinya ini increase font size. Secara otomatis dia akan membesar dengan sendirinya. Lalu kita pindah ke sampingnya, declare font size itu untuk mengecilkan fungsi ya, mengecilkan hurufnya, fungsinya atau mengecilkan huruf. Dan ini sampingnya besar, ini untuk mengecilkan. Lalu kita pindah ke sampingnya lagi, change case, yakni ini digunakan untuk mengganti suatu susunan kata. Kalau seperti ini misalnya ya. Misal lower case itu menjadi kecil semua. Lihat huruf B ini jadinya kecil. Nah, jadi misalnya kalau ada penulisan kita terlanjur nulis panjang nih, sedangkan di depan setiap depan kalimat hurufnya besar, misal M, D ini, B harusnya harus besar. Kita nggak mungkin kan harus. Bisa saja kita hapus dulu, tapi itu kan 2 kali kerja. Kalau ini langsung kita blok saja, kita pilih apa kapital. Nah, otomatis huruf B, D huruf depan selalu menjadi besar semua. Lanjut ke menu selanjutnya, ini juga bisa banyak ya. Nah, banyak sekali di sini. Nah, jadi seperti ini. Paling depan kecil, yang lainnya gede-gede semua. Ini bisa coba-coba sendiri di rumah. Ini normal. Baik, setelah itu kita menggunakan contoh font bulk. Gimana? Misal ini kita bulk, ini kita drag dulu, lalu pencet bulk. Apa yang terjadi? Kita klik ya namanya. Menjadi tebal anak-anak ini. Ini jadi tebal ya, tulisannya tebal. Terus kalau yang ini bagaimana Pak? Ini di italic ini digunakan untuk memeringkan. Bagaimana? Kita blok dulu, bisa kita berikan contohnya. Ini. Selanjutnya, sampingnya underline. Nah, underline ini juga bisa kita blok dulu, lalu pilih underline. Apa itu jadi? Nah, ini ada garisnya, garis hitam kalau kalian lihat. Nih. Ini ada garis hitam di bawah ini kelihatan kecilnya. Ini underline tuh seperti itu. Nah, kita akan mencoba menggabungkan 3 fungsi tadi. Enter. 3 fungsi. Nah, misal seperti ini anak-anak. Maaf. Selesai. Nah, di sini kan kita enter. Lihat di atasnya sini. Kalau masih seperti ini, berarti dia masih menggunakan tools ini. Otomatis kalian mengetik juga akan garis bawah terus. Bagaimana cara menetapkannya? Gampang, di drag dulu atau di blok dulu, di drag, lalu ini dilepaskan. Nah, ini akan hilang normal kembali. Tapi di sini masih menggunakan tools ini. Selanjutnya kalau untuk kita melakukan uji coba 3 fungsi dari yang satu. Nah, ini di sini kita blok dulu, pilih B,
I, U. Jadi kita gunakan ditebalkan, dimiringkan, lalu di garis bawah. Selanjutnya, coba ya kita garis ini ya. Strike rock, kita klik. Apa yang terjadi? Dia akan memberikan efek coretan pada tengah pada huruf. Biasanya jarang ya, cuma ya kadang digunakan tapi jarang. Kita hilangkan saja. Seperti itu. Next, kita pindah ke bawah. Ingat, lihat di atas ini ya. Ingat di atas. Nah. Terus bagaimana Pak caranya menghilangkan efek pada simbol ini? Kan terus-terusan tuh Pak. Gampang. Misal di sini ya, kita di atas ini diklik satu kali enter, masih pakai fungsi enternya satu kali lagi. Dia akan menjadi normal. Nah, seperti itu cara menghilangkan simbol balet maupun numbering. Nah, akan tetapi setelah hilang, lihat efek-efek fontnya hilangkan juga biar tidak nantinya tidak tertulis tiga efek ini secara bersamaan. Nah, seperti itu. Selain itu, kita geser ke sampingnya, kita juga bisa menggunakan subscribe. Di subscribe dan superscript. Bagaimana penggunaannya? Misal kalian ada tugas nanti disuruh nulis tulisan seperti ini. H2O. H2O sama dengan air. Ini merupakan tulisan yang salah. Lah bagaimana Pak yang benar? Ini salah. Kalau di IPA ya salah. Nah, terus bagaimana yang benar? Nah, seperti ini, bagian yang benar seperti ini. Kita gunakan rumus subscribe. Nah, ini. Ada X2 angkanya di bawah. Kita tuliskan H2 lalu klik subscribe ini. Nah, subscribe ini. Klik. Lalu ketikkan angka 2, dia akan di bawah. Nah, jangan lupa kalau nanti kalian terus ngetik belum mengembalikan ini lagi seperti semula, dia akan terlalu kecil terus nantinya. Loh, oh siapa? Ya harusnya maaf. Saya kebablasan. Bagaimana Pak cara membuatnya? Gampang. Ini saya hapus dulu yang ini. Misal yang kita butuhkan angka 2 saja. Lalu kita naik ke atas, ini diklik kiri lagi supaya menghilangkan fungsi subscribe. Nah, bisa kamu ketikkan O, sudah jadi normal lagi. Nah, normal lagi. Akhir. Seperti itu. Selanjutnya geser ke samping ya. Superscribe. Seperti ini fungsinya. Misal kita mau menuliskan 2 pangkat 2. Kita nggak mungkin ya 2 Nah, ini malah jadinya 222 ya. Lah bagaimana cara menuliskan pangkat 2 pangkat 2? Nah, kita misalkan 2, klik ini, lalu angka 2, kembalikan lagi, jangan lupa biar menjadi normal. Oke. Nah, seperti itu. Fungsinya dari ini seperti itu ya. Selanjutnya memberikan warna pada tulisan. Nah, ini juga bisa seperti ini. Sesuaikan warnanya dan sudah semua. Sekarang menggunakan fungsi find atau CTRL-F. Nah, masukin coret tadi. Nah, jadi seperti ini. Kita menggunakan rumus find atau cari ya, bisa kita pencet dan keyboard komputer dengan pencet CTRL-F bisa. Di sini juga bisa.
Kalau kalian bingung, gunakan tools di sini aja, diklik filenya. Lalu misal kita mau cari huruf, misal di sini kan nanti di sini nanti kita punya file ya banyak sekali ya. Kita nggak mungkin cari satu per halaman. Kita pusing nih. Tinggal dipencet aja di sini. Misal kita mau cari huruf tuangkan. Tuangkan. Nah, gimana? Sistem ini akan langsung secara pintar mencari yang tulisan tuangkan mana saja. Nah, ini langsung ketemu. Jadi kita nggak usah cari sesuatu, mudah kita. Ini sangat berguna, apalagi kalau file kalian banyak, nggak satu lembar seperti ini, bisa sampai 100 lembar, itu bisa sangat memudahkan kalian. Oke, next. Kita ke replace. Apakah fungsi replace ini? Misal kita ganti kata yang mereplace itu mengganti kata secara keseluruhan bisa, beberapa juga bisa. Bisa seperti ini contohnya. Kita mau ganti yang namanya tuangkan. 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 Kita copy dulu, klik kanan juga bisa, lalu pilih copy. Kita klik replace. Nah, di sini sudah tampil kalimat tuangkan. Dia sudah tahu yang mau kamu ganti kira-kira yang tuangkan ini ya, karena kita sudah ngeblok duluan. Jadi kita mudah tahu. Oh, berarti saya mau ganti yang mana? Yang tuangkan. Baru replace dengan kalimat apa? Tinggal bisa diganti taburkan. Nah, silahkan amati di sini apa yang akan terjadi. Pilih replace. Ada replace all. Kalau replace all nanti mengganti kalimat yang ada kalimat tuangkan, baik itu sampai berapa lembar, dia akan tergantikan dengan kalimat taburkan. Jadi nanti tulisannya akan terganti, tuangkan diganti taburkan semuanya. Kalau jumlahnya lembarnya banyak. Kalau satu yang diganti ya cuma sini Dok, yang paling yang dimaksud sistem ini di sini, berarti yang diganti situ. Cuma situ Dok. Kita coba replace aja ya. Nah, ini satu. Do you want to continue searching from the beginning? Yes. Apa terjadi? Nah, di sini jadi taburkan. All done, ingat satu replacement. Ya, oke. Di sini menjadi taburkan. Nah, seperti itu fungsi replace. Nah, kalau fungsi copy cut, nggak tahu ya, CTRL-C misal ini kita mau mengcopy itu apa menggandakan namanya. Bagaimana yang caranya? Ini kita mau copy huruf ya atau kalimat. Misalnya kalimat kita blok dulu. Aduh, kita blok dulu bisa. Ini misalnya kita blok. Pilih copy. Nah, lalu paste. Paste untuk menempelkan. Apa terjadi? Akan mendobel. Nah, jika pakai shortcut keyboard ini di drag CTRL-C taruh di sini, bebas diantar dulu juga boleh. Lalu CTRL-V. Nah, ini sama juga copy paste namanya ya. Jika kalian mengerjakan pekerjaan berulang bisa di copy paste untuk membantu pekerjaan kalian. Oke, langsung lagi kita masuk ke menu insert. Nah, di sini kita bisa masukkan gambar juga ya. Masukkan gambar misalnya seperti ini, insert picture. Di sini kalau kita mau masukkan gambar online, insert picture online. Insert this device. Nah, di sini juga bisa misalnya kita memberikan gambar atau memasukkan gambar di komputer kita sudah punya file. Misal kalau di HP kita mau mengupload ya suatu gambar, kalau di sini ibaratnya komputer atau laptop, gambarnya ini saya masukkan. Nah, apa yang terjadi? Dia akan masukkan gambar ya, gambarnya seperti ini, dia akan masuk gambarnya. Nah, saya kecilkan. Cara mengerjakan bagaimana ini? Seperti ini, dia akan kecil.
Kecilkan. Oke. Next, kita masuk ke insert lagi, bikin tabel. Nah, di sini juga ada fitur pembikin tabel. Nah, seperti ini banyak sekali, mau berapa semuanya bebas. Tabel. Misalnya kita bikin 2 saja ya. Nomor, nama, kelas, saya perhatikan dulu. Nomor, nama, kelas, alamat, HP, keterangan. Bisa seperti ini nanti kalau ada tugas seperti ini. Next, lanjut. Di sini desain. Setelah kita milih kolom, biasanya di sini ada desain. Desain ini digunakan untuk merubah desain-desain kolom. Banyak sekali desain kolom yang sudah diberikan dari Microsoft Word. Tinggal dipilih kesukaan kalian dan disesuaikan dengan warna kebutuhan kalian juga. Nah, seperti ini banyak sekali. Nah, ya, saya misalnya pilih yang ini, udah klik di luar lalu tambah saja yang lain. Nah, ini banyak sekali fungsi-fungsinya, nanti bisa dikembangkan lagi. Terus membuat insert, misal disuruh bikin lingkaran atau kotak ya, rectangle juga bisa. Misal lingkaran dulu lah, lingkaran seperti ini, kita drag klik kiri. Nah, saya ulangi lah. Insert, save, pilih lingkaran. Nah, setelah berubah menjadi tanda plus seperti ini, kita klik kiri jangan dilepas, lalu kita seret seberapa besar lingkaran itu tadi. Lalu klik kirinya dilepaskan. Nah, jadilah bulatan. Nah, dari sini pada menu format, maksudnya ini lingkarannya ada formatnya, bisa kamu ubah. Misal ini ya seperti ini, di sini juga untuk memberikan efek pada lingkaran, banyak sekali efeknya. Nah, kalau tidak di sini juga bisa memberikan efek. Nah, memberikan seperti ini warna. Shape fill itu berarti warna dalam ya. Ini. Shape outline berarti itu garis luar pada shape-nya. Nah, seperti ini. Boleh. Dash itu model-modelnya banyak sekali. Nah, bisa diekspor nanti lah kalau punya. Ini pasti kelihatan ya tebal tidaknya. Tebal tidaknya sini. Nah, ini save effect buat efeknya sini. Nah, ini efek-efek. Nah, itu kelihatan ya, berubah-berubah ya. Refleksi, nah ini fungsinya shadow, bisa seperti ini. Oke, tadi save effects-nya ya. Nah, di sini juga ada banyak. Kalau mau ke save tadi gimana? Di samping ini sudah ada lagi sebenarnya, tapi kalau mau pilih yang lain ya di sini masuk insert, save lagi. Nah, di sini sudah banyak juga. Oke, kalau selanjutnya kita besarkan lagi footer. Nah, footer seperti ini fungsinya, memberikan yang di bawah ya, orang kaki dan sebagainya itu di bawah juga bisa. Terus header gimana, misalnya contohnya seperti ini dokumen. Nah, header itu paling atas kiri, bisa digunakan bisa tidak, tergantung dari kebutuhan kalian pengerjaannya ya. Pack and number, memberikan number pada packnya. Misal di sini ya, apa yang terjadi? Nah, di sini dia akan berubah menjadi penomoran secara otomatis. Misal seperti ini saya enter. Nah, ini nomornya sudah otomatis ya. Oke, saya back lagi. Back lagi. Oke, sebentar. Setelah itu, WhatsApp juga bisa. Saya contohkan WhatsApp. Bisa seperti ini ya. Nah,
ada efek tulisan di bawahnya jika kalian mau nulisnya. Your text here. Tinggal diklik sini, ganti tulisannya saya. Nah, ada efek di bawahnya. Bagaimana cara efeknya? Nah, di sini juga ada banyak efek-efeknya. Mau sini, ya. Ini untuk kotakan. Jadi untuk online-nya. Kalau saya biasanya save online-nya saya beri kalau nggak putih ya Northern ya. Lalu kalau ini saya berikan warna fill-nya di sini. Ini untuk pewarnaannya, latar belakangnya. Saya sebenarnya jarang sih berikan ini, cuma seperti ini saja ya. Save efek. Nah ini untuk apa ini? Nah untuk efek pada tulisan seperti tadi ya. Ya. Bentar. Oke, seperti itu. Lanjut ke desain. Nah, back color. Gunanya buat apa back color? Seperti ini back color. Memberikan backgroundnya. Bisa pilih efeknya. Banyak. Seperti ini, misal ini ya. Kita keras saja. Nah, ini seperti ini. Tapi nggak kelihatan kan, kita nggak kelihatan. Nanti yang lainnya. Back border. Apa back border? Nah, back border digunakan untuk memberikan garis samping, misal seperti ini. Ini. Pilih. Nah, kalau tidak seperti ini banyak. Mau apel, mau bebas. Kalau sepertinya kalau biasanya ya, kalau di undang-undangan kepanitiaan biasanya seperti ini. Bisa. Ini untuk width itu ketebalan garis. Nah, ini kan sudah ada kelihatan ya. Kita coba dulu. Nah, seperti ini harinya. Mau ganti buah juga bisa, ganti buah. Oh, roti buah aja. Nah, ini apel semua. Tapi saya jarang gunakan sih ya. Mungkin garis saja. Kita garis saja tebal. Dah, seperti ini. Oke, lanjut ke layout. Nah, layout tadi di mana kita bisa mengatur lembar kerja kita sesuai dengan kemauan kita. Nah, kita lihat ini namanya lembar kerja dari sini sampai sini. Lembar kerja itu lembaran atau kertas yang bisa kita gunakan untuk bekerja sampai sini ya. Ukurannya seperti ini. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Bagaimana cara mengaturnya supaya kita mendapatkan settingan yang kita mau? Gampang di sini. Layout. Bisa yang paling mudah dulu ya. Ini kita miringkan atau kita landscape, orientation, landscape. Apa yang terjadi? Dia akan miring. Berubah menjadi miring. Aduh, salah lagi gitu. Misalkan kamu gitu ya. Kita mau ditegakkan, pilih orientation, potret. Kembali lagi berdiri ya. Selanjutnya kita mengatur paper. Kita masuk ke margin. Paper itu apa? Ukuran kertasnya. Paper. Nah, kalau di sini kita menggunakan letter, otomatis secara defaultnya tadi segini itu dia pakai ukuran letter. Misal kita mau ganti ukuran kertas kita A4, ya A4 kita klik sini lalu pilih A4. Apa yang terjadi? Nah di sini sudah berubah ya. Lihat di sini. Coba kita kembali lagi ke letter. Lihat di sini. Saya ganti letter menjadi A4. Nah sudah berubah. Apa yang terjadi di sini? Terjadi di sini. Lihat di lembar kaca. Nah ini berubah seperti ini. Ini sudah menjadi ukuran A4. Misal kalau kita mau ganti kertas legal ya, apa yang terjadi? Kita lihat di sini. Ini berubah. Nah, ini memanjang. Sesuaikan dengan kertas yang kalian punya. Ini hubungannya dengan mencetak dokumen. Nah, kita pakai A4 saja kalau begitu.
Ini sudah dari sana aturannya. Oke. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana kita menentukan ukuran kiri kanannya, batas kiri kanan lembaga kerjanya. Jadi maksud margin tadi di sini. Nah, batasnya di mana? Bentar. Yang dimaksud margin itu batas pengetikannya di sini nanti ya. Margin. Margin custom. Nah, ini margin top. Top itu dari atas ke bawah. 2,54. Jadi dia ada batasan mengetik dimulai dari 2,54 cm. Jadi di sini, kira-kira di sini dia boleh mengetikkan. Left juga sama, dia dari sini sampai sini. Dia baru mengetikkan. Sini. Batasan ini. Habis itu dia baru bisa mengetik. Bottom itu bawah, kalau right itu dari kanan batasnya. Nah, ini juga ada orientation tadi landscape sudah dipraktekkan, di sini juga bisa memilih. Nah, sekarang kita ganti ya menjadi sesuatu. Misal apa yang terjadi? Satu, nah, satu, satu, satu. Siap-siapkan di sini. Apa yang terjadi? Lihatlah. Nah, yang berubah batasnya menjadi satu dan dua. Berubah ya, tapi ya. Oke. Masih banyak lagi sebenarnya reference dan mailing. Nah, kan tapi tadi sudah basicnya terlebih dahulu sudah banyak sekali, sudah di-explore, nanti bisa di YouTube dicari-cari, bisa dikembangkan ya seperti inilah. Besok insya Allah kalau masih ada waktu lagi kita praktekkan lagi bagaimana cara membuat undangan dan sebagainya ya. Ini banyak sudah selesai, kita sudah membuat suatu dokumen. Nah di sini kita setelah kita misalkan sudah membuat dokumen, kita kan pengennya menyimpan agar dokumen nantinya bisa digunakan lagi. Nah, jangan langsung di sini ya. Close ini. Close ini kan nanti tadi kan digunakan untuk menutup. Nah, biasanya kita bisa menggunakan file ini, file ini atau tools ini, save CTRL-S ya. Berarti kita bisa pakai CTRL-S, bisa klik sini. Fungsinya buat apa? Ini buat save untuk menyimpan dokumen. Jadi setelah kita membuat kita simpan agar nantinya kedepannya bisa dipakai lagi. Misal kalau di sini kan misal begini, klik, nah save lalu browse, taruh file tersebut di daerah mana, berikan nama file, misal dokumenku, buat dokumen biarkan save, ingat di dokumen. Nah, jadi save itu sama halnya dengan kita mengetik klik file lalu save as nih, browse, save, dan seperti itu. Seperti itu anak-anak, semoga bisa dipahami. Nah setelah itu setelah kita mengenali semuanya dan sebagainya, print juga nanti kalau mau ngeprint di sini, nah pilih printnya, print mana yang bisa digunakan untuk ngeprint, tinggal pencet print, sudah jadi untuk ngeprint. Oke, semoga bermanfaat. Ini akan selesai. Ini kan saya keluarkan dulu ya. Nah ini digunakan untuk menutup suatu lembaga kerja. Sudah selesai, saya akhiri ini, saya tutup dulu. Nanti jangan kaget kalau sudah tidak ada tampilannya, ini saya close berarti. Baik, mungkin ada pertanyaan. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Untuk pengenalan fungsi-fungsi tadi, apakah terlalu cepat atau bagaimana?
Seandainya nanti ada yang ketinggalan, bisa melihatnya di YouTube-nya. Nanti saya akan share linknya, nanti bisa diulang-ulang. Jadi dasar-dasarnya ya untuk kelas ini. Mungkin ada pertanyaan, saya beri waktu sekitar 6 menitan untuk bertanya, mungkin 2 menit lah. Ada pertanyaan mungkin? Ini kira-kira anak-anakku semuanya di rumah punya laptop apa tidak ya, Pak komputer? Silakan bisa mewakili salah satu menjawab. Halo? Silakan. Barangkali ada yang sudah punya laptop atau komputer di rumah barangkali. Ada enggak? Ada enggak? Mbak Siti mungkin? Mboten. Oh, enggak ada. Berarti nanti tetap tetap ada, tetap kita dalam praktek di sini kalau sudah masuk ya berarti. Oh ya, kalau begitu eh, nanti bagi teman-teman yang belum bisa mengikuti, saya berikan channel YouTube-nya juga bisa diikuti. Ini sudah jamnya. Semoga anak itu semuanya sehat selalu di rumah, jaga kesehatan, taat pada orang tua, jangan lupa beribadah setelah 5 waktu, ya. Kalau berdoa, terima kasih. Besok minggu depan, insya Allah kalau masih eh, materi yang lebih baik lagi, saya akan berikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.